Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang saya hormati Profesor Dr. Yalfemanias MPhD, Doctor of Philosophy. Hadir pula bersama kita malam ini Al-Mukarram Al-Ustaz Jalfatullah. Ya, sudah nanti setengah jam. Yang saya hormati, Bapak Haji Ermansah, SE Ketua Yayasan Bukit Tinggi Madani. Hadirin hadirat, ini mama alim ulama tidak pandai, nanggalan dari bogalan ketek dari sabinamu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian awal malam ini menjadi muslim yang hebat. Itu tadi yang mau tanya dulu. Aku belum lama menjadi muslim yang hebat. Lama utama bahasa menjadi muslim yang hebat. Bapak Ibu, ada satu gua, tahu gua lubang Jepang, gua banyak di dalam kan. Ada satu gua yang hebat. Itu judulnya cerita tentang hebat. Gua banyak, asal itu lubang tanah gua. Nah paling banyak gua di Jakarta. Sampai lu siapa gua? Gua banyak, tapi ada ciri gua yang hebat. Mana gua itu menjadi hebat? Menumpang ini kehebatan itu. Dikunjungi orang sampai saat ini. Naik orang kata, apa dalam gua itu? Namanya Jabal Nur. Namanya Jabal Nur. Apa nama bininya Nur yang tersinggung. Pokoknya kalian pulang ke rumah bisa ambil Ustaz Somana. Jabal Nur, nama guanya gua Hira. Sebelum saja, tapi sesudah turun wahyu di situ, gua yang luar biasa dicatat dalam sejarah, dikenang sepanjang zaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua menjadi hebat gara-gara Quran. Nah, kedua malam itu malam apa? Berkurang 20. Malam Sabtu. Malam sama dengan malam lain. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu sama. Tapi ada cik malam beramal lawat di malam itu, maka menjadi 1000 bulan. Malam biasa. Tapi ketika Quran turun, tak bisa diikuti maksud saya. Begitu Quran turun, maka malam itu berubah menjadi malam yang hebat. Malam itu awak beramal bernilai cik malam. Besok malam awak beramal bernilai cik malam. Tapi kalau awak beramal pada malam itu, Bapak Ibu adik-adik semua hafal ayatnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Di aku, gara-gara aku, gara-gara Quran turun di malam itu. Lah barang yang menjadi hebat dari Quran
Gua jadi hebat, malam jadi hebat, bulan apa gitu? Bulan Agustus, matahari banyak pinang. Bulan Agustus, tapi ada bulan yang lebih hebat daripada Agustus yang disebut dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Ada bulan Agustus dalam Al-Quran. Alif Lam Mim wal Agustus. Dan nama bulan itu ada dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Sudah berapa yang hebat? Yang sebelumnya biasa-biasa saja, yang sebelumnya bukan luar biasa, yang sebelumnya tidak hebat menjadi hebat. Yang pertama gua, yang kedua malam, yang ketiga bulan menjadi hebat karena Al-Quran. Tiga, awak tambahkan kafe. Satu, dua, tiga, empat. Supaya apa? Supaya mahasiswa biasa menyimpulkan paket. Supaya ibu-ibu mudah mengingat. Ceramah Mandoko mudah nggak mengingat di amal. Si kalau ditanya di situ jawab. Amal kau ni multi. Ini saya ke kanan belok ke kiri. Amor dulu kalau pulang sholat, kalau pulang semua Jumat ditanya dia Amor. Kecil waktu itu tadi. Nah itu sejak itulah aku biasa menyimpulkan itu. Nah jadi ditanya dia Amor. Kecil waktu itu tadi. Nampak tamu, ikut kecil nama. Nangka dua, ikut kecil nama. Nangka tiga, ikut kecil. Jadi sampai kini aku baca rindu. Jadi aku tak pernah merasa penceramahnya lama. Aku sedang baca rindu ke aman-aman aku tentang aku dan aku dan dulu waktu belajar. Aku tak ada manfaat di situ karena hanya dua menjadi mulia karena Al-Quran, malam menjadi mulia karena Al-Quran, bulan menjadi mulia karena Al-Quran. Siapa lagi? Manusia yang biasa-biasa saja. Kalau dalam kepalanya matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris biasa-biasa saja. Tapi kalau dalam kepalanya ada Quran 30 juz digali kubur, pemindahan makam pahlawan karena kota mau diperlebar. Makam pahlawan yang dulu di pinggir kota karena sekarang pelebaran kota mau dipindahkan karena makam pahlawan sudah di dalam kota. Digantilah kubur-kubur. Ada satu kubur yang jasadnya tak hancur. Setelah diteliti-teliti, dilihat makam siapa? Makam Pak Bulan. Kenapa ini tak hancur? Ditanya-tanya ahli waris, ahli keluarganya, kenapa tidak tak hancur? Karena ternyata dia penghafal Al-Quran. Masuk Quran di dalam kepala kita, yang kepala biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Kurang dalam Al-Quran itu asal dibacanya nampak Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Awak punya nampak sentuh pada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua jadi mulia, malam jadi mulia, bulan menjadi mulia, kepala menjadi mulia, kertas ditulis pengurus Masjid Al-Muttaqin, kebun Pulasan. Apa yang sudah pasang? Aduh, tempat wudhu pria. Ya suara, karate kosong ditulis tempat wudhu pria. Biasa saja. Tapi begitu kertas ini ditulis ayat Al-Quran, maka kertas menjadi luar biasa. La yamassuhu illa
dilipet masuk ke WC, boleh enggak? Menjadi luar biasa. Maka kalau kita mau jadi luar biasa, belum masih mau masak. Keramik itu saja biasa. Keramik itu biasa. Tapi begitu keramik tertulis Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikan aku karuniamu, maka dia menjadi luar biasa. Maka kalau mau menjadi luar biasa, mendekatlah kepada Kun. Somat ini biasa atau luar biasa? Ambo bukan luar biasa, biasa di luar. Yang mana mau jadi kursi, mana mau jadi kursi, mana mau jadi kursi. Dan aku membacakan ayat-ayat Allah. Siapa membacakan ayat-ayat Allah, maka ini akan ditinggikan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau tinggikan siapa yang kau kehendaki, kau akan jatuhkan apa yang kau kehendaki. Ada dulu namanya mulhid. Siapa namanya? Mulhid. Mulhid. Yang ada nama mulhid kalau kita kan? Alhamdulillah. Mulhid itu artinya ateis. Tidak ada Tuhan. Kafir. Yang kadang-kadang mana? Mulhid. Datanglah mulhid kau menantang Imam Hanafi. Siapa ditantangnya? Imam Hanafi, Imam nan pertama. Imam Maliki, Imam nan kedua. Imam Syafi'i, Imam nan ketiga. Imam Hambali, Imam nan keempat. Empat saja. Lain lebih daripada itu. Aduh, Imam Samudra, Imam Asy'ari. Berarti Imam Mazhab. Dan paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Datanglah orang mulhid dan tidak Tuhan, kafir tadi. Bertanya, hei Hanafi, nyembahlah di atas mimbar. Imam Hanafi di bawah. Hei Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Karena sesuatu yang ada pasti bertempat di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di dalam, di luar. Abdul Somad di atas, Abdul Somad di dalam, Bapak di bawah, Ibu di atas. Maka kalau dia ada, di mana dia sekarang? Imam Hanafi bertanya. Imam Hanafi kok cerdas, dia disebut dengan ahli rahi, orang berakal, kaum rasionalis. Kamu tahu keju? Tahu keju? Tahu? Tahu susu? Tahu. Coba tunjukkan di mana keju. Ambil susu, mana keju? Diam, tidak bisa menjawab. Maka kalau awak ada ditanya-tanya orang, jangan jawab. Tanya juga. Tuh orang rasional itu. Tuh orang belakang, kurang akal, itu saya kan. Nah, tidak dapat yang menjawab tentang keju dan susu. Oke, kalau memang Tuhan itu ada, kamu arahnya, kata ke bawah. Dijawab dari Imam Hanafi. Wa antau api, tahu kamu arah api. Tidak dapat yang menjawab. Kamu arah api. Kalau makhluk saja arahnya tidak tahu apa yang menciptakan api itu. Ya. Tanya dengan ketiga. Baiklah Nabi. Dan ketiga, apa kerajaan Tuhan itu ini? Kalau memang Tuhan itu apa? Kerajaan ini. Jawab dari Imam Hanafi. Cuma orang turun dia mau naik kata. Turun si mulhid tadi Imam Hanafi naik kata depan. Sebelum aku jawab, turunlah aku naik. Turun si mulhid tadi naik Imam Hanafi. Agar Imam Hanafi ikulah kerajaan Tuhan. Orang baik naik kate, orang jahat turun
turun ke bawah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Artinya apa? Allah memuliakan orang kalau Quran ada di kepalanya. Maka kalau mau hebat, jadilah orang yang memuliakan Al-Quran. Allahumma rahamna, turun rahmatkan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Imaman, pemimpin, nuran, cahaya, hudan, hidayah, rahmat, kasih sayang. Allahumma minhumma nasina wa 'allimna, minhumma jahilna, warzuqna tilawatahu, berikan kami rezeki. Tilawatahu itu artinya membaca Quran. Nanti kalau anak awak bertanya, Ama, tadi ada doa di bagi Ustaz Somad, warzuqna tilawatahu. Itu tahu tu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Quran dan membela kami nanti di hadapan Allah. Awak mulia kini karena Quran, awak hidup di bawah bimbingan Quran, dan awak mati akan dibela oleh Quran. Jadi kalau mau mulia, maka Quran. Anak-anak awak masukkan TK Quran. Daftarkan anak anda ke TK Quran. Tamat TK, hafal juz 30. Mantap. Anak aku pulang sekolah, gak sampai mana hafalannya? Wadduha, coba. Wadduha walaili idza saja. Beberapa hari setelah itu, gak sampai mana bacanya? Amma yatasaalun, coba. Amma yatasaalun anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Sampai akhirnya baca meleleh air mata ambo saja tak bisa membuatnya hafal. Guru-guru di sekolahnya bisa membuatnya hafal. Bangga masukkan anak ke TK Al-Quran. Oh, masuk anak ke TK menyanyi-nyanyi, menari-nyanyi. Topi saya gula, topi saya kalau tidak boleh, bukan aman ambo. Ustaz boleh Ustaz. Oleh sebab itu masukkan ke TK Al-Quran. Bapak-bapak yang punya tanah bisa dibangun 2-3 kelas, buka TK Quran. Udah buat Pak Ustaz, tak ada mendaftar. Nanti saya endorse besok pagi. Daftarkan anak anda sekarang juga. Karena anda ingin selamat, dimuliakan Allah, masukkan ke TK Al-Quran. Setuju, Profesor? Oh, Profesor sudah. Allah profesor sudah pindah, udah jadi profesor. Pindah. Oleh sebab itu dari bawah nih, dari bawah, dari Quran dulu. Kalau dia tamat TK sudah hafal juz 30, insya Allah dia bisa jadi imam. Tamat TK itu berapa umurnya? 6 tahun. Guru Allah lakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wong abna sab'a sinin, umur 7 tahun sholat. Allahu Akbar. Ini kamar saji kurang takwi, deapo, dekopit. Orang tak kamar saji, kopit. Perasaan dulu sebelum kopit, orang tak kamar saji dia. Tahu ya, untung ada kopit tu. Kadang awak ibu juga juga kopit. Kasi kopit tak ada ambo, orang tak kamar saji. Dulu pun sebelum ambo tiba, dia memang tak kamar saji. Ini ambo sisi, ambo salah gitu. Ada orang mati, ambo tu salah gitu. Mudah-mudahan kopit pun sampai mati. Nah, oleh sebab itu anak kita Bapak Ibu, mau Bapak Ibu memasukkan anak ke TK Quran? Mau Bapak Ibu memasukkan anak ke TK
yang punya tanah, yang punya ruko banyak, nama galai pagi-pagi pulang petang, kelas punya banting pulang, hilang semua. Maka buatkan ini satu ruko aku Pak Ustaz, dia tidak banyak-banyak Ustaz. Karena ini Pak ruko, adulah 100 pintu. Banyak Pak, baru pintunya saja. Maka ikut 3 ruko apa wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Takbir. 97 mati akan diambil oleh ahli waris. Betul? Mereka jual habis. Tapi nanti kau pintu ikonan kekal abadi. Lantai pertama menerima tamu, lantai kedua kelas-kelas, lantai 3 ruang kamar boarding school, lantai 4 menjemur-jemuran. Itulah yang akan kekal abadi. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau mau orang Bukit Tinggi mewakafkan rukonya untuk tahfiz Quran, mantap. Tak mau dia, siap-siap dijual ahli waris. Setuju ahli waris? Sekarang ini dimuliakan Allah SWT. Sesudah itu SD Quran. Setuju? Dalam SD itu ada 5 pelajaran. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga fikih, yang keempat sejarah Islam, yang kelima akidah akhlak. Quran hadis, fikih, sejarah, akidah akhlak. Dari guru Quran dari IAIN Bukit Tinggi Fakultas Usuluddin. Setuju? Hadis dari IAIN Bukit Tinggi. Kami dari IAIN Padang Kosan. Ada kenal Tribun. Maka urangan belajar agama itu tidak lagi disepelekan dari orang. Ini ada peluang untuk mengajar. Usuluddin kan tidak bisa jadi guru. Usuluddin kan bukan tarbiyah. Dibuatkan 6 bulan untuk membuat akta ampek namanya. Bisa mengajar SD, SMP, SMA. Setuju? Ini sekolah agama. Dulu orang kalau pulang mengajar agama bangga, pulang dari Cakduang bangga, pulang dari Kawalan Padang Panjang bangga, pulang dari Dunia Putri bangga. Dulu kalau ada orang belajar agama, pulang ke kampung, dia di tanah, dia di Jawi, dia di Kabau, dia di kini datang nominal dari sana. Apa tidak kamu? SD masuk. Kamu apa? SH masuk. Kamu apa? SAG. Enggak. Disepelekan. Bahkan fakultas itu disebut FSP. Apa namanya? Fakultas Sepi Peminat. Waktu pulang dulu membawa map mendaftar ke kantor Kementerian Agama. Pembukaan tes CPNS penyuluh agama. Datang Pak, saya mau datang jadi penyuluh. Ya, letakkan berkas itu, tanda tangan, formulir, tes, segala macam. Nomor berapa saya Pak? Nomor undian 62. Maksudnya 62-nya apa Pak? Kamu nomor peserta yang 62 nanti kalau lulus. Yang mau diterima berapa orang Pak? Jadi penyuluh di kecamatan. True story, kisah nyata. Aku langsung mendaftar. Tidak jadi ikut tes itu. DI-nya serentak jadwalnya semua dosen. Ambil ikut tes dosen. Lah keluar dulu dari dosen. Jadi aku lah mengalami itu. Cobalah kalau dibuka peluang. Guru SD, guru SMP. Karena batas kekuasaan bupati hanya pada SD dan SMP. Tapi kalau SMA itu sudah gubernur. Maka SD SMP disediakan 5 guru ini. Dari mana gajinya? APBD tak ada duit, APBN tak ada duit. Gajinya dari
semua ini punya masing-masing, semua punya duit 1 miliar. Aminkanlah. Mengaminkan dia tidak mau, apa itu? Kalau ada PT 1 miliar, zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Kalau 10 juta, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Cirang 20 juta, cirang 20 juta, 25 juta. Membayar ini kepada amil zakat nasional. Bisa tak untuk gaji guru TK, SD, SMP? Siapa bilang tak bisa? Oh, kalau bisa bantu itu, mana Ustaz tak mau jadi gubernur? Iya, tak mana? Oh, kalau itu, mana Ustaz tak mau jadi presiden? Pemilihan itu yang menang bukan yang memilih, tapi yang menang adalah yang menghitung. Begitu kata Stalin. Stalin itu murid dari Karl Marx. Karl Marx itu pendiri partai komunis. Jadi kalau itu Ustaz itu terpengaruh komunis, tidak. Tapi mau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti sampai masanya tidak aku jadi presiden pemimpin, tapi anak-anak yang mendengar ceramah Nabi. Takbir. Ibu mengandung, menghamilkan calon-calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, kadus, RT, RW. Kamu RW Ustaz. Ini memang RW, tapi rupanya serat itu. Indah pintu, sampai dia pintu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, rasional nggak apa yang ada di kepala lo? Masuk akal nggak? Masuk akal. Maka SD, SMP, SMA, SMP, SMA itu salah satu cuma pandai ceramah aja itu, cuma teori aja. Kami sudah pernah buat Bapak Ibu, apa tukang tesnya dulu. Penerimaan guru untuk SMP. Di SMP kami buat 5 guru. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Satu kecamatan, 5 guru. Dari jam 2 malam sampai jam 5 sore pelajaran agama. Dari pagi sampai zuhur fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Sekolahnya full day. Tidak akan ada anak-anak yang cabut ke lem kambing. Tidak akan ada anak-anak cabut mandi sungai. Kenapa? Karena dia sekolah full day. Dan ternyata Bapak Ibu kepala sekolah SMP senang. Alhamdulillah Ustaz, setelah anak-anak ini sekolah mengikut pelajaran yang Ustaz tawarkan kemarin, lancar Ustaz, berjalan 5 tahun, berganti bupati, masuk ke Fir'aun. Betapa pentingnya kekuasaan. Kekuasaan, segenggam kekuasaan yang ada di tangan bisa dipakai untuk menolong para penghafal Quran. Para penghafal Quran berangkat ke tanah suci Makkah untuk haji dan umroh. Tanda tangannya pakai. Bisa benar? Bisa. Kekuasaan, guys. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu hijau, tapi hisabnya panjang. Kekuasaan itu paling lama 2 periode menurut aturan Republik Indonesia, tapi hisabnya di akhirat unlimited edition. Tapi jangan gara-gara ini orang menjadi takutkan dengan kekuasaan. Kenapa demikian? Karena kalau dia bisa, maka dia bisa menyelamatkan generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi penghafal Quran, generasi-generasi yang peduli kepada agama Allah, sehingga sholat berjamaah ramai macam di Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu imamnya lantang. Ini kalau imam tidak dididik dari sekarang, imam tahun 72, imam jadi imam gitu. Bismillah. Tanya kalau mudah-mudah, mana nak diganti imam kok? Tak bisa berita Pak. Mana tak kalian yang mudah-mudah menggantikan imam kok? Masih syukurnya ada uya. Kalau tak ada, tak sembahyang saja.
penerimaan CPNS jadi imam dan khotib. Jadi di Maroko setahun penerimaan CPNS-nya 150, penduduknya 30 juta. Penduduk Maroko 30 juta, CPNS imam dan khotibnya 150 kurang. Jika penduduk Maroko 150, jika penduduk Maroko 30 juta, PNS imamnya diterima tiap tahun 150 orang, penduduk Indonesia 300 juta, berapakah yang mestinya layak diterima untuk CPNS imam dan khotib? Itu mestinya ujian tes CPNS bergizi. Mestinya ada penerimaan 1.500 orang untuk imam-imam dan khotib. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Negeri kaya cuma berlimpah blok jenawi, doket dan batu jadi tanah, luar biasa. Tapi sayangnya garam kita, laut kita sudah tak asin lagi. Kenapa laut tak asin? Karena garamnya impor. Padahal negeri kita ini luar biasa. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri yang aman, yang damai, yang tentram, bisa menghidupi. Undang-Undang Dasar 1945 hasil alam diperuntukkan oleh kesejahteraan bangsa. Negara kita ini dulu Bukit Tinggi ini masuknya ke kerajaan Pagaruyung kan? Pagaruyung dulu pernah dijajah pada masa Raja Aditya Warman. Pada masa itu, lalu kemudian ada sebagian yang tidak mau rela dijajah, masuk ke dalam hutan, sana. Aku kalau bulan Februari sama bulan Agustus masuk ke dalam hutan, 5 jam dari Pekanbaru, oto diletak di tepi sungai, naik speed ke dalam 7 jam, sampai ke dalam itu pulang tak ada tulis baca. Jadi yang mau tanya, kalian masuk dari kemarin tahu sebenarnya? Ada nggak tua-tua yang ingin? Aduh, hutan dengan tua. Dari mana asal muasal bapak? Dibacokan oleh petaka petitiknya. Barindo ke Pagaruyung, baraja ke Indragiri. Beraja ke Indragiri, berarti nyut kerajaan Indragiri. Riau berhidup ke Pagaruyung, berarti ini adalah aslinya orang Pagaruyung yang tidak mau dijajah oleh penjajah waktu itu, masuk ke hutan. Akhirnya mereka tak mengenal agama. Sebagian sudah masuk Islam, sebagian yang animisme, dinamisme. Banyak kan jauh dia ke pedalaman. Dan aku tanya, nama kampung Iko nama kampungnya Lemang. Lemang itu adalah uli yang dimasukkan katan, dimasukkan ke lemang. Lemang itu Lemang. Mana bisa di kampung pada Lemang? Karena dulu waktu Datuk Perpakinan Selatan sampai ke situ, yakin santrinya dengan makanan Lemang, inilah namanya bisa beri nama kampung Iko Lemang. Aku sampai ke kampung juga, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa peradaban Tura, kerajaan Pagaruyung Tura. Tapi kemudian dia dengan legowo, kata orang Jawa, mau dia menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan bayangkan waktu Belanda datang ke Sumatera Barat, nenek moyang kita hidup di pokok kayu. Tidak, mereka punya peradaban yang luar biasa. Mereka punya kerajaan, mereka punya emas melimpah ruah, mereka punya kesejahteraan. Tapi kemudian karena mau sejahtera bersama, bergabunglah dia dengan negara besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak lama lagi akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-70. Aku ingin bukan saya yang ke-75 kita merdeka. Kita merdeka pada hari Jumat bulan Ramadan yang menggerek bendera sedang puasa. Indonesia tanah
suci Ramadan, hari paling mulia, hari Jumat, bulan paling mulia, bulan Ramadan, hari mulia, bulan mulia. Datanglah Sukarni menghadap Soekarno. Apa dia Soekarni? Pak, awak percepat sajalah kemerdekaan kau tanggal 6 Maret. Sebenarnya bahasa Indonesia, mau terjemahkan ke bahasa Minang. Ejek Soekarno, tidak, saya tidak setuju kalau tanggal 16. Itu orang Jawa. Kita tetap proklamasi tanggal 17 Agustus. Mengapa ini? Kenapa? Mana Soekarno memilih tanggal 7 Maret? Sebab kita menyembah Allah 17 rakaat. Allah Akbar. Ada nilai filosofi pada tanggal 17. Yang mereka ditanya dia apa? Mengenai 7 Maret. Dari dulu dah betul ini saya tanya dia. Ada 17 rakaat dalam sehari semalam. Mengapa dipilih tanggal 17? Karena tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Amu baca turunnya Al-Quran itu ternyata 27 Ramadan. Kalau itu Presiden Soekarno salah. Rupanya dalam tafsir Ibnu Katsir menurut mazhab Syafi'i 17 Ramadan. Jadi dipakainya pakai mazhab Syafi'i tanggal 17. Kenapa tak hari Kamis saja? Karena di antara semua hari Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari adalah hari Jumat. Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan-bulan Ramadan. Induk dari segala hari Jumat. Hari Jumat, bulan Ramadan. Itu kemerdekaan kita. Itu yang mau disamar-samarkan dengan gambar-gambar yang samar hari ini, guys. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka mau memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah mau mereka padamkan. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Semua mulut mau memadamkan cahaya Allah tidak akan bisa. 17 Agustus bulan Ramadan. Teriakan mereka adalah teriakan orang lapar. Orang lapar tak takut mati. Mereka berteriak, Bung Tomo berteriak, Jenderal Sudirman berteriak, Soekarno berteriak, takbir. Kita membuat Belanda, Jepang pun tak mati. Tinggal lubang Jepang sama sendalnya sepasang. Seluruh Jepang. Ulangnya ke Tokyo. Ulangnya. Sudah itu barulah dikirimnya Toyota. Sembarangan. Ini kok kadang orang banyak ingin melupakan sejarah. Dianggapnya waktu merdeka diakui angin. Kita merdeka ini karena semangat yang luar biasa. Semangat itu tidak bisa dibangkitkan oleh motivator. Pergilah undang motivator dari Jakarta, buat acara motivasi anak muda di hotel. Muat tidak mampu, buat suara, buat suara menggelegar. Semua keluar dari situ. Semangat itu bukan dari luar, bukan faktor, tapi faktor intern. Bangkit semangat dari dalam. Ibu, bangkitkan semangat anak-anak kita. Bapak, bangkitkan anak-anak semangat kita, Pak. Maka insya Allah lahirlah dari Bukit Tinggi ini generasi-generasi yang seperti dulu pernah lahir. Bumi Minangkabau tidak hanya menyuburkan bumi Minangkabau, tidak hanya mengeluarkan ikan-ikan di pantai. Bumi Minangkabau melahirkan ulama-ulama besar internasional. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Lahir orang besar luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim luar biasa. Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, Belanda. Dialah yang mendebat, mereka berdebat konferensi meja bundar sampai ke Den Haag Belanda berdebat. Pada saat dia akan pidato, orang-orang Belanda itu ngejek,
salib tak merah, dia senyum. Ternyata ada juga kambiak yang tersinggung dengan saya. Bertambah 6 bahasa kambiak. Cuma sehebat-hebatnya lagi Abu Salim, penampilnya kalah sekali waktu di Bukit Tinggi. Yang naik sadu, rupanya mudogo, betul. Sabinya masuk angin, udah kata orang dapat kalau angin. Itu Salim luar biasa. Mereka yang lahir dari bumi Minangkabau tidak hanya sebagai tokoh agama, tokoh ekonomi, belajar ekonomi. Dialah bapak koperasi Indonesia. Kata tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Talambeknya nikah. Ini mahasiswa talambek nikah di 14 semester. DO hampir. Oleh sebab itu luar biasa mereka. Kalau cerita agamanya lagi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah, bukan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Anaknya, apanya Haji Abdul Karim Amrullah. Dua-dua dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Dalam sejarah Al-Azhar, 1000 tahun umur Azhar, baru itulah ada apa dan anak dapat dua gelar doktor oleh sekolah. Ambo sampai tahun ini Mesir cuma RC kan. Dalam sakit itu dia buku yang pulang. Ini selantarnya datang. Dia ini dokter pulang. Awak sampai tahun nanti aja 2 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bercerita tentang masa lalu negeri Minangkabau adalah masa ke masa, tapi masa akan datang jauh lebih penting. Hebat, bumi Minangkabau hebat, menjadi seorang muslim yang hebat. Maka kalau ada orang Minangkabau Bukit Tinggi, Padang tidak hebat, pindahlah ke provinsi lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda ini sekarang sudah kehilangan tokoh, karena yang banyak ini penokoh. Oleh sebab itu maka dia mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh supaya di akhir masa depan mereka akan merebut kembali insyaallah di masa akan datang. Betul? Cuma dari awal TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti masalah kau kuliah terserah mau kemana. Ibu jangan paksakan anak mesti ke Mesir. Anak saya ke Mesir lah Pak Ustaz. Saya mau anak saya bisa pusat Al Somad. Jangan. Terserah dia menjadi apa. Tengok bakatnya dari kecil. Anak saya mau gimana di sungai. Masukkan kata laut. Anak saya di mana-mana si main surfing aja Pak Ustaz. Dua kemungkinan. Pertama jadi wasit pergi kirim ke Reman dari Barcelona. Atau masukkan ke akademi polisi. Anak saya kemana-mana buat jalur suntik Pak Ustaz, fakultas kedokteran. Kalau hafal Quran gratis. Yang bicara rektor sendiri, rektor Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, bercerita ke saya langsung, ke Ambo langsung. Ustaz Abdul Somad, kalau ada anak dan hafal Quran 30 juz, mau kasih kok gratis, free beasiswa, uang saku gratis sampai doktor spesialis. Aku nak bangga. Kok banyak orang tua sekarang alam tuh apa anak hafal Quran paling-paling jadi imam tarawih. Dokter spesialis, pasien sejauh mata-mata. Kenapa kalian berobat ke dokter ini? Dokter ini Pak Ustaz, belum disuntiknya kami dah sehat. Masuk pasien, apa kabar ibu? Mudah-mudahan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tapi kalau dapat dokter tidak sekolah agama, nomor sekian, bukan dipandang hukum, kasih dulu tes. Ya, ingat dimakan sebelum tidur 3 kali, makan 3 kali, sebelum makan, setelah makan 2 kali. Mencari resep itu bertambah yang kecil. Dipanggilnya pula Ustaz. Ustaz, ambilkan senter. Mana senter? Di mana senter? Kita lima apa? Oh iya. Nah, buka mulutnya. Buka mulut. 5 juta.
berat, saya tuh menuju. Sebab di suatu buka jadi mau apa gitu. Batang aku masuk sama profesor di Medan. Aku batang ke Bukit Tinggi itu langsung dari Medan. Dari Medan 24 jam sampai di situ. Masuk profesor Ustaz Abdul Somad kecil Pak Wakil Gubernur. Ikolah profesor yang pasiennya tidak putih-putih walaupun lah pensiun. Dia berbarokah. Ini di situ dibuatnya saja amplop. Asyana ingin lagi bidik kata asis. Lu pulang menang profesor. Maka kalau gratis-gratis pun lupa. Kalau menang bayar ingin. Apalagi paling mahal itu tahu ini. Luar biasa oleh ibu dibiarkan Allah. Itu yang kita inginkan lahir dari Bukit Tinggi di masa akan datang. Dokter spesialis yang takut pada Allah. Dokter bedah yang takut pada Allah. Dan spesialis padahal biaya ini bisa untuk menyekolahkan anak yatim bagian miskin. Jadi banyak perempuan ini karena takut melahirkan, takut sakit bedah. Pak, tolong bedah ya. Itu dokter, ini belum sampai 9 bulan 10 hari. Gak apa-apa. Kenapa? Mau cari tanggal 20 bulan 2 2020. Mau tanggal cantik, Pak. Tidak illallah Muhammad Rasulullah. Menjadi polisi yang takut pada Allah, menjadi tentara yang takut pada Allah, menjadi pemimpin yang takut pada Allah, menjadi pedagang, bisnismen, manggalai takut kepada Allah. Dia tidak akan curang pada timbangan karena dia baca dalam Quran, dia hafal dalam kepalanya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas, kalau mereka menimbang barang orang, yasawfun, kalau dia membeli minta penuh. Kalau dia membeli ke pasar tajam panah untuk akuan cinato. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsinun. Tapi kalau itu namanya nimbang orang kurang. Nimbang sawit. Aduh timbangan sawit ini gak ada ketek 50. Langkah tanggal kan 50, angketnya 50, ambo curiga, duduk ambo di situ 50. Inilah orang yang paling lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini singkat, Bapak. Dunia hanya tempat singkat saja. Dari Medan mau ke Palembang. Ambo tujuan ambo sekarang ke Palembang, singgah di Bukit Tinggi. Dari Medan ke kota Palembang, singgah sejenak di Bukit Tinggi. Lah itu jadi dunia udah beda. Dari Medan ke Palembang singgah Bukit Tinggi, tablik akbar, ceramah, besok naik sepeda. Itu juga sekejap, tapi tujuan bukan Bukit Tinggi. Tujuan adalah bukan baru. Mana dari Medan ke Palembang, Bukit Tinggi, habis itu ke Jambi, pada dia bilang tapi nama Allah kita ambil soman, bukan faktor. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dunia adalah tempat singgah. Jangan merasa kekal di dunia. Anak-anak muda, kalian hanya singgah di dunia. Aku selalu tegur anak muda. Anak muda! Karena anak muda ini banyak tempat. Kalau anak muda, doa ini kan. Memanglah ini Islam. Kalau orang tua tak ingin sabar. Kayak putih lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sampai masanya masa persigahan ini habis, kita pun akan pergi kepada tempat yang lebih kekal dan lebih abadi. Walal akhiratu khairun minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Senang bisa bersilaturahim dengan profesor malam ini. Senang aku bisa bersilaturahim dengan Ustaz Jelfatullah. Senang bisa bersilaturahim dengan Haji Herman Sapar. Apa hubungan Ustaz dengan profesor, dengan Ustaz dengan profesor? Kami rupanya sama-sama satu kampus di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bedanya beliau Taman Aguida. Lalu kemudian dengan Ustaz Jelfatullah, beliau kakak kelas Nabo di Al-Azhar Kairo Mesir.
Dengan Ustaz, dengan Haji Herman Safar. Dengan Haji Herman Safar, beliau ketua pembina Yayasan Bukit Tinggi Madani. Ambo pembina. Pembina itu mencari-cari. Bara sebulan yang diagi pakai miskin sembako. Bara. Dulu kelompok ceramah ke Bandung, Sumatera Barat, sama Jawa Barat, ini koordinator. Aku tidak berani ceramah ke kampung orang kalau tidak orang itu dan lagi tahu sebab banyak jebakan-jebakan Batman. Dan banyak aku kanan. Oleh sebab itu kelompok Sumatera Utara, tim Sumatera Utara, tim Sumatera Utara, tim Riau, tim Kepulauan Riau Batam, tim Sumatera Barat, tim Jambi, tim Palembang dengan Bangka Belitung, tim Lampung dengan Bengkulu 8, tim Jawa, tim Jakarta, Brunei Darussalam, Malaysia. Nah, tim yang tampil lain alun lain. Sebab beberapa tampil tidak sampai ceramah dia lalu diusir orang. Setelah itu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup ini hanya sejenak sehingga macam-macam profesi kita. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang profesor, ada yang guru besar, ada yang pemimpin, ada yang politik, ada yang macam-macam. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Itulah tausiah kita malam ini. Lebih kurang 60 menit. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Judulnya menjadi muslim yang hebat, mesti dekat dengan Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Makin lama. Itu dapat kita sampaikan. Apa selanjutnya? Ada jawab. Dan doa. Ala hadriya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wa la 'aiban illa satarta. Aib cacat kami tutupi di dunia dan di akhirat ya Allah. Wa la maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, lapangkan kuburnya, ampunkan segala salahnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufadid niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufadil Qur'an wal hafizan. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidin fi sabilillah. Mereka akan menolong agamamu berjihad di amwalihim wa anfusihim dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami sudah mati dalam liang lahat dimakan cacing tanah, tapi kami senang karena malam mereka berdoa. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, mama kami, wa li ajdadina, nenek moyang kami, wa li masyayikhina, tuan-tuan guru yang mulia kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma rzuqna imaman 'adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa ahsina bil iman, matikan kami dengan iman. Wa ahsurna yaumal qiyamati ma'al iman. Bangkitkan kami pada mahsyar membawa iman. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la
واختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.